Suku Madura merupakan salah satu etnis dengan populasi besar di Indonesia. Jumlahnya sekitar 7.179.356 juta jiwa. Mereka berasal dari Pulau Madura dan pulau-pulau sekitar Pulau Veteran, Pulau Giri Iyang, Pulau Sapudi, Pulau Gili Raja, Pulau Gili Genting, Pulau Raas, dan lain-lain. Suku Madura adalah suku perantau yang banyak tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Selain di Indonesia, beberapa orang Madura perantau juga dapat ditemui di negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura. Orang Madura tinggal di bagian timur Jawa Timur, bisa disebut wilayah tapal kuda dari Pasuruan sampai utara Banyuwangi. Orang Madura yang berada di Situbondo, Bondowoso, sebelah timur Probolinggo, utara Lumajang, dan utara Jember, jumlahnya paling banyak dan jarang yang bisa berbahasa Jawa. Sebelah utara, Surabaya serta bagian Malang, ada juga yang menetap di Bawean, di negeri jiran Malaysia, Timur Leste, Brunei Darussalam misalnya, juga ada. Mereka ada yang menjadi penduduk tetap atau mendapatkan surat IC atau surat tinggal selamanya. Bahkan ada juga di negara Timur Tengah. Di samping suku Jawa dan suku Sunda, orang Madura juga banyak yang bermigrasi ke wilayah lain, terutama ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, serta ke Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi, dan sekitarnya. Negara Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Beberapa kota di Kalimantan seperti Sampit dan Sambas pernah terjadi kerusuhan etnis yang melibatkan orang Madura, disebabkan oleh kesenjangan sosial. Tetapi sekarang kesenjangan itu sudah mereda dan etnis Madura dan penduduk setempat sudah rukun kembali. Orang Madura pada dasarnya adalah orang yang mempunyai etos kerja yang tinggi, ramah, giat bekerja, dan juga ulet. Mereka suka merantau karena keadaan wilayahnya yang tidak baik untuk bertani. Orang perantau asal Madura umumnya berpotensi sebagai pedagang, misalnya berjualan besi-besi tua, pedagang asongan, dan pedagang pasar. Mayoritas masyarakat suku Papua hampir 100% beragama Islam. Bahkan, suku Madura yang tinggal di Madura bisa dikatakan 100% Muslim. Suku Madura terkenal sangat taat dalam beragama Islam, seperti halnya suku Melayu dan suku Bugis yang juga sangat menjunjung agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu sebabnya dengan adanya pondok pesantren yang terbesar di seluruh Pulau Madura, misalnya Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen, Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, Pondok Pesantren At-Thoriq, Sampang, dan pesantren-pesantren lainnya yang memiliki ribuan santri, ratusan, dan puluhan yang tersebar di Pulau Madura. Pesantren-pesantren begitu mengakar dalam kehidupan masyarakat Madura, karena pesantren tidak sekedar mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mempunyai kiprah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan peduli pada nasib masyarakat kecil. Karakter suku Madura dikenal dengan intonasi,
bicara yang sangat keras dan terdengar kasar. Walaupun begitu, mereka juga dikenal hemat, disiplin, dan rajin bekerja. Selain itu, orang Madura dikenal mempunyai tradisi Islam yang sangat kuat. Sekalipun kadang mereka melakukan ritual petik laut atau rokatase atau sama dengan larung sesaji. Sekalipun berpendapatan kecil, pasti menyisihkan sedikit penghasilannya untuk disimpan naik haji. Budaya sosial orang Madura sangat menjunjung tinggi harga diri. Juga paling penting dalam kehidupan orang Madura, mereka memiliki sebuah peribahasa lebih bagus pote tolang, atembang pote mata, artinya lebih baik mati putih tulang daripada malu putih mata. Sifat yang seperti ini melahirkan tradisi carok pada masyarakat Madura. Tetapi, tradisi lambat laun melemah seiring dengan terdidiknya kaum muda di pelosok desa. Dahulu, mereka memakai kekuatan emosional dan tenaga saja. Tetapi, kini mereka lebih arif dalam menyikapi berbagai persoalan yang ada. Ada perbedaan antara Madura Timur, yaitu daerah Sumeneb dan Pamekasan, dengan Madura Barat, daerah Sampang dan Bengkalan. Orang Madura Timur dikenal lebih halus, lebih baik dari sikap, bahasa, dan tata krama daripada orang Madura Barat. Orang Madura Barat lebih banyak merantau daripada Madura Timur. Hal ini disebabkan Madura Barat lebih gersang daripada Madura Timur. Bahasa Madura serumpun dengan bahasa Austronesia. Bahasa Austronesia meliputi bahasa Madagaskar, Formosa, Filipina, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, Sunda, dan Melayu. Sebagaimana bahasa-bahasa di daerah di Madura juga terpecah menjadi bermacam-macam dialek. Namun, yang dibenarkan hanya ada 4 dialek, yaitu dialek Bangkalan, dialek Pamekasan, dialek Sumeneb, dan dialek Kangean. Rumah adat suku Madura. Setiap suku tentunya memiliki rumah adat dengan ciri khas masing-masing. Begitu pula dengan suku Madura. Rumah tradisional suku Madura disebut dengan tanean lanjang. Rumah tradisional suku Madura ini memiliki beberapa komponen, di antaranya adalah langgar atau musola, rumah utama, dapur, kandang, dan tanean atau pekarangan. Suku Madura memiliki berbagai macam tradisi unik yang keberadaannya masih lestari. Tradisi unik ini sering menjadi daya tarik wisatawan saat berkunjung ke Madura. Tradisi ini merupakan warisan para leluhur pendahulu dari suku Madura. Selain itu, tradisi suku Madura sudah melekat di kehidupan masyarakat Madura seakan tidak dapat dipisahkan. Memang sudah seharusnya sebagai generasi penerus harus tetap menjaga kelestarian tradisi warisan leluhur yang begitu unik. Berikut beberapa tradisi unik suku Madura yang keberadaannya masih lestari. Pertama, tradisi karapan sapi. Karapan sapi adalah tradisi masyarakat Madura yang digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September dan akan dilombakan lagi pada final di akhir bulan September atau Oktober. Dalam tradisi karapan sapi ini terdapat seorang joki dan 2 ekor sapi yang beradu kecepatan berlari untuk sampai ke garis finish. Joki tersebut berdiri di atas kereta kayu
dan mengendalikan arah lari sapi. Panjang lintasan karapan sapi ini kurang lebih 100 meter dan berlangsung dalam waktu 10 detik sampai 1 menit. 2. Tok-tok, aduan sapi ala masa lembu. Tradisi tok-tok adalah kompetisi aduan sapi yang saling beradu, yang saling seruduk antara dua sapi yang berhadapan. Sapi yang diadu biasanya adalah sapi jantan. Kedua sapi akan beradu kekuatan hingga salah satu sapi kalah, menyerah, dan bahkan lari dari hadapan lawan. Aduan tok-tok ini harus didampingi oleh orang yang ahli. Tidak sembarangan orang bisa menjadi wasit tok-tok. Jika bukan ahlinya, dapat menambah resiko dan membahayakan loh. Upacara rokat atau petik laut. Tradisi rokat atau petik laut juga sering disebut dengan rokatase. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas karunia serta nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, tradisi ini juga dipercaya dapat memberikan keselamatan serta kelancaran rezeki. Tradisi rokat biasanya dimulai dengan acara pembacaan istighosah dan tahlil bersama masyarakat yang dipimpin oleh pemuka agama setempat. Setelah itu, masyarakat menghanyutkan sesaji ke laut sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Isi dari sesaji itu adalah ketan-ketan yang berwarna-warni, tumpeng, ikan-ikan, dan lain sebagainya. Upacara nadar. Tradisi adat nadar alias nyadar merupakan upacara adat yang digelar 3 kali dalam setiap tahun oleh masyarakat desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, Madura. Tradisi ini berlangsung meriah dan menyimpan banyak cerita leluhur warga setempat. Upacara ini biasanya dilaksanakan pada pukul 4 sore. Masyarakat setempat datang berduyun-duyun menuju makam di mana leluhurnya dikubur dengan membawa perlengkapan upacara. Upacara ini diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari upacara tabur bunga di makam leluhur hingga pembacaan doa yang dipimpin oleh pemuka adat. Pada malam harinya, peserta upacara diwajibkan untuk menginap di sekitar makam, baik dengan mendirikan tenda-tenda maupun menginap di rumah warga yang berada di sekitar makam. Peserta akan memasak berbagai jenis makanan yang dibutuhkan untuk upacara selamatan esok harinya. Makanan yang dimasak biasanya berupa nasi, lauk ayam, telur, dan bandeng. Setelah upacara selesai, sisa makanan dapat dibawa pulang dan dibagikan kepada kerabat yang tidak mampu atau tidak bisa hadir saat upacara. Ritual Ojung. Ritual Ojung merupakan sejenis permainan yang melibatkan 2 orang laki-laki untuk beradu fisik dengan dilengkapi media rotan yang panjangnya sekitar 1 meter sebagai alat memukul. Ritual ini biasanya diselenggarakan untuk memohon hujan agar terhindar dari malapetaka akibat kekeringan musim kemarau. Ritual Ojung biasanya diiringi dengan musik yang terdiri dari 3 buah dung-dung atau akar pohon siwalan yang dilubangi di tengahnya sehingga bunyinya seperti bass dan kerca. Iringan musik ini jarang dijumpai di daerah lain. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai suku Madura. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali dengan suku-suku yang ada di Indonesia lainnya.